Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan nas khotbah untuk kita pada minggu hari ini, hari perayaan turunnya Roh Kudus, dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan nats ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, minggu ini adalah peringatan turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Kami percaya bahwa seluruh pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh warga jemaat selalu dalam keadaan sehat-sehat dan penuh sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Di suasana yang masih sulit, penuh tantangan karena masih keadaan darurat, bencana nasional karena COVID-19 virus corona, tetaplah percaya saudara-saudara bahwa kasih dan penyertaan Tuhan masih tetap menyertai dan melindungi kehidupan kita hari lepas hari. Curahan hati kita hanya kita tujukan kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dia berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Keluhan dan curahan hati yang mendalam terdengar di mana-mana karena dampak yang sangat terasa di seluruh sendi-sendi kehidupan. Sangat banyak pengangguran, banyak orang yang sakit, bahkan tidak dapat merayakan hari besar keagamaan sebagaimana biasanya, yaitu tidak dapat beribadah di gereja. Terlalu banyak saudara-saudara, kalau kita sebutkan satu persatu, pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umatnya pada saat ini.
Dalam nas khotbah kita pada hari Pentakosta ini dimulai dengan curahan hati bangsa Israel yang menceritakan tentang kasih setia Tuhan. Dalam mencurahkan isi hati itu, ada sesuatu yang mereka ingat, seperti dalam ayat yang ke-11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, bahwa bangsa Israel ingin mengingat kembali Allah yang menyelamatkan mereka melalui perintahnya di dalam kehidupan mereka yang baru setelah pembuangan dari Babel. Bangsa Israel tetap mengingat akan kasih setia Allah di dalam kehidupan mereka. Keadaan ini sama seperti keadaan mereka pada saat mereka memasuki tanah Kanaan dahulu kala, di mana pada saat itu Allah menugaskan Musa untuk menjalankan perintah Tuhan. Dan sesungguhnya Roh Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menjadi ingatan yang baik bagi mereka yang baru tiba dari pembuangan Babel. Mereka bersama-sama mengingat peristiwa ajaib yang menyelamatkan mereka. Di sana disaksikan, sedangkan laut saja bisa terbelah menjadi dua, sehingga bisa dilalui oleh bangsa Israel. Saudara-saudara, ketika bangsa Mesir dan kereta perangnya turut melewatinya, seketika itu juga laut menyatu dan menewaskan banyak pasukan Mesir. Dan hal ini menjadi ingatan bagi umatnya Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa yang berhadapan dengan kuasa Allah. Bangsa Israel boleh bersyukur karena mereka tidak pernah tersandung di dalam langkah pulangnya, karena ternyata ada Allah yang selalu setia menyertai mereka. Allah tidak pernah lupa akan janji setianya kepada umat pilihannya. Bangsa Israel mengakui kecakapan Musa dalam memimpin perjalanan bangsa itu, tetapi Roh Tuhan itulah yang menjadi penyelamat sejati. Digambarkan bahwa tuntunan Roh Tuhan seperti seorang gembala yang menuntun domba melintasi lembah sampai mereka tiba di satu padang gurun hijau sebagai tempat mereka beristirahat. Kita bandingkan, saudara-saudara, uraian pemazmur yang sangat indah di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Tugas seorang gembala menuntun tanggung jawab yang besar, sehingga ia disamakan dengan tugas pemerintah seorang raja. Tuhan Yesus berfirman, pada saat dia berada di dunia ini, saudara-saudara, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, salah satu motto GKPI adalah gembala yang baik, supaya seluruh pelayan-pelayan GKPI
seperti pelayanan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini tidak boleh kita lupakan, saudara-saudara. Ini harus terpatri di dalam hati setiap pelayan sampai dengan selama-lamanya. Dalam peringatan hari turunnya Rohul Kudus, nas firman Tuhan pada kita mempertegas tentang pekerjaan Roh Kudus. Tuhan yang ada sejak zaman purbakala, zaman Musa, zaman para nabi, dan zamannya murid-murid Yesus, sampai dengan zamannya kita sekarang ini. Semuanya adalah hanya karena tuntunan dari Roh Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, bagi umat percaya, Roh Kudus itu menjadi penolong untuk selalu mengingat kalau kita ini adalah milik Allah. Sehingga itulah yang menolong kita menjalani hidup baru di dalam Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel yang pulang dari pembuangan Babel, mereka akan memulai hidup baru dengan pertolongan Rohul Kudus. Kita dapat berkomitmen untuk hidup lebih dekat, lebih taat, lebih disiplin, untuk melaksanakan seluruh kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, pekerjaan Roh Kudus semakin nyata karena kita rasakan di tengah masa-masa sulit, seperti bangsa Israel ketika berada di tengah-tengah perbudakan di Mesir, dalam keadaan yang amat sulit, tetapi Roh Tuhan tetap menolong dan memberikan kekuatan dan hikmat terutama kepada mereka untuk tetap lebih setia, lebih taat, dan lebih takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika para murid Tuhan Yesus yang harus sampai mati martir untuk menyaksikan imannya, juga adalah karena Roh Kudus yang menyala-nyala di dalam semangat mereka untuk memberitakan Injil keselamatan. Kita juga di masa kini berada dalam masa yang amat sulit karena pandemi COVID-19 yang telah melanda masyarakat global. Bisakah kita umat percaya kepada Yesus Kristus di masa kini merasakan tuntunan Roh Allah seperti yang dirasakan dan dialami oleh orang percaya pada masa yang lampau? Oleh karena itu kita perlu mengingat, sekali lagi mengingat kasih karunia Tuhan yang tidak pernah padam, yang memberikan jaminan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang amat sulit saat ini dan sampai selama-lamanya. Malahan di masa-masa sulit itu kita semakin menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kita yang tiada daya menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kita. Ketika Tuhan Allah membiarkan kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19, itu bukan berarti bahwa kita sedang dihukum Allah. Akan tetapi kita dapat juga melihat hikmatnya dari peristiwa yang terjadi ini. Di satu sisi,
peristiwa COVID-19 di seluruh belahan dunia ini tidak sepenuhnya melulu pada hal yang buruk, tanpa mengesampingkan mereka yang menjadi korban. Setidaknya ada hikmat di balik peristiwa yang amat sulit ini. Karena itu, pada masa pandemi COVID-19 merupakan masa-masa kita untuk menenangkan diri kita dan menyerahkan kendali hidup kita ke tangan pertolongan Tuhan di dalam kuasa Rohul Kudus. Kita harus semakin menyadari bahwa kemampuan manusia dalam segala hal sangat terbatas. Saudara-saudara, ada banyak hal yang positif di balik setiap pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh setiap orang yang percaya. Dalam Roma 8 ayat 28 disebutkan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dengan demikian harus ada pernyataan iman dari kita, sebagaimana lanjutan dari Roma 8 itu, yang tertulis di dalam ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Firman Tuhan menyebutkan seperti ini, menjadi kesaksian juga bagi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, di hari turunnya Rohul Kudus yang kita peringati pada minggu ini, benar-benar memberikan semangat yang baru lagi kepada kita. Dalam situasi yang sangat sulit ini, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan benar-benar melaksanakan kehendak Tuhan, hukum Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Hidup kita ini amat singkat, saudara-saudara. Tapi dalam waktu yang amat singkat ini, Tuhan memberikan waktu yang sangat berharga untuk menunjukkan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, para hamba Tuhan, seluruh warga jemaat, doa dan harapan kami kiranya seluruhnya dalam sukacita yang dari Tuhan. Karena kehendak Tuhan ialah bersukacitalah dalam segala hal dan tetaplah berdoa, dan percayalah bahwa hari esok adalah hari yang lebih indah yang akan diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang maha hadir di dalam Roh Kudus, Allah yang selalu menyertai, menguatkan, membimbing dan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami mengetahui arah perjalanan hidup kami. Kami memahami dengan sesungguh-sungguhnya hanya karena hikmat dari Rohul Kudus bahwa
ada tujuan yang pasti yang kami tuju. Setelah kami selesai hidup di dunia ini sesuai dengan janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Biarlah Injil salib yang kami beritakan dengan kuasa Rohul Kudus boleh selalu menerangi hati dan pikiran seluruh umat-Mu, bahwa salib itu adalah jaminan keselamatan, via dolorosa penderitaan, di mana umat-Mu juga harus mengalami penderitaan untuk memberitakan Injil keselamatan. Tetapi karena Roh Kudus, penderitaan itu berubah dalam hati jiwa kami, penuh dengan sukacita, karena jaminan keselamatan yang luar biasa bagi kami yang Engkau selamatkan. Tuhan, kami hanya mengandalkan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh banyak kekurangan, dosa-dosa kami. Berkatilah seluruh umat-Mu, berkati bangsa negara kami, berkati dunia ini Tuhan, agar seluruhnya menerima Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus. Berkati gereja-Mu GKPI sebagai salah satu gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanannya. Berkati para pendeta, para majelis, resort majelis jemaat, seluruh warga jemaat. Kami serahkan ke tangan pertolongan Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, agar kami mampu untuk melaksanakan kehendak-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Kalau ada yang sakit, Engkau berikan Tuhan kesembuhan. Engkau berikan Tuhan rezeki, pekerjaan bagi seluruh warga jemaat-Mu. Dan biarlah seluruh jemaat sungguh-sungguh bersukacita, apapun yang dialami, selalu meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kami sudah rindu Tuhan untuk beribadah lagi di gereja-Mu dengan berbagai-bagai kegiatan yang dibuat oleh gereja selama ini. Biarlah Tuhan COVID-19 ini cepat berlalu, agar seluruh aktivitas masyarakat boleh berjalan dengan baik, termasuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu mengingat pertolongan Tuhan dan Roh Kudus yang selalu menyertai dan menguatkan kami. Terima kasih di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin.